Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai masalah kekontinuan. Kalau kita lihat pada grafik fungsi f ini, mungkin kebanyakan orang langsung akan mengatakan bahwa fungsi f ini tidak kontinu di x0, ya. Fungsi f tidak kontinu di x0. Tapi bagaimana kalau terus saya katakan, bisa saja ini saya katakan fungsi f ini kontinu di x0. Atau bahkan kita katakan kontinu di semua titik dalam domainnya. Nah, jadi permasalahannya di sini sekarang, definisi masalah kekontinuan itu berarti ada yang berbeda ya dari yang biasa kita kenal. Kalau mungkin kita sepintas melihatnya ya fungsi dalam grafik seperti ini kontinu kalau apa? Kalau grafiknya itu nyambung terus. Kalau ini kan putus. Nah, dengan topologi definisi kekontinuan bisa diperumum, ya. Kita akan mulai tuliskan mengenai definisi kontinu dengan memanfaatkan topologi, ya. Karena pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ruang bermetrik, kemudian juga topologi yang dibentuk dari metrik, maka sekarang kekontinuannya juga akan kita definisikan menggunakan metrik. Ya. Andaikan x dx dan y dy ruang bermetrik, terus f itu adalah pemetaan dari x ke y. Pemetaan dari x ke y, gitu ya. Ini udah jelas ya. Kemudian kita katakan begini. Pemetaan f dikatakan kontinu di x0, di suatu x0 anggotanya x, jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 itu terdapat suatu bilangan delta yang juga positif, sedemikian rupa sehingga berlaku ini ya, untuk semua x yang memenuhi dx x, x0 kurang dari delta, maka berlaku dy, kali ini adalah fx0 kurang dari epsilon. Nah, agak panjang ya definisi kekontinuannya. Kita akan coba ilustrasikan dengan diagram. Jadi misalkan kita punya ruang bermetrik x dengan metriknya dx, kemudian ruang bermetrik y, metriknya adalah dy. Kemudian kita ambil sembarang titik di sini x0, maka pemetaan f dari x ke y ini dikatakan kontinu di x0 kalau apa? Ini kalau dipetakan ke sana tentunya adalah hasilnya kita akan tuliskan fx0. Ya. Nah, dikatakan kontinu di x0 ini kalau apa? Kalau untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, kita ambil ya di sini suatu open ball. Ya, kita ambil suatu open ball dengan jari-jari tanda kutip ya, epsilon. Jadi ini adalah open ball berjari-jari epsilon di fx0, ya, berjari-jari epsilon. Nah, maka akan kita temukan suatu delta di sini ya, suatu delta positif
bilangan positif sedemikian rupa sehingga ini nih open ball di sini, berjari-jari delta ini adalah open ball di X0 berjari-jari delta. Semua titik di sini itu akan dipetakan ke dalam open ball ini. Ya. Jadi suatu pemetaan F dari X ke Y ini dikatakan kontinu di X0 kalau apa? Kalau setiap kita mengambil epsilon, ya, maka kita akan selalu temukan suatu delta yang mana setiap titik di dalam open ball delta ini, ya, itu akan dipetakan ke dalam open ball epsilon ini. Ya. Kalau di pembahasan sebelumnya ini kan disebut sebagai lingkungan epsilon, ya. Lingkungan epsilon yang ini berarti disebut sebagai lingkungan delta. Ya. Jadi seperti ini ilustrasinya mengenai definisi dari pemetaan kontinu F di suatu titik gitu. Lalu kalau ternyata dia kontinu di semua titik di X ini, ya berarti tidak perlu lagi dikatakan kontinu di X0, tapi pemetaan F itu adalah pemetaan yang kontinu. Ya, jadi kalau dia kontinu di semua titik di X, berarti cukup kita katakan pemetaan F adalah pemetaan yang kontinu. Nah, kemudian sebenarnya ada orang cara yang lain, ya, untuk mendefinisikan pemetaan yang kontinu, yaitu dengan menggunakan konsep di topologi mengenai open set, mengenai himpunan terbuka. Nah, tapi karena kita memulai dari sini, maka definisi itu akan kita jadikan sebagai teorema. Definisinya seperti ini, ya. Dan sekarang saya tulis sebagai teorema. Andaikan gini, langsung aja ya. Pemetaan F dari X ke Y, ini X dan Y tetap seperti ini, ya, ruang bermetrik. Akan kontinu jika dan hanya jika untuk setiap himpunan terbuka di Y, jika dan hanya jika untuk setiap himpunan terbuka di Y, inverse image-nya adalah himpunan terbuka di X, ya. Jadi kalau F itu kontinu, maka katanya apa? Kalau di sini kita ambil sembarang himpunan terbuka, maka inverse image-nya dia di sini itu adalah himpunan terbuka juga. Begitu juga sebaliknya, kalau setiap himpunan terbuka inverse image-nya adalah himpunan terbuka juga di sini, maka F-nya pasti kontinu. Itu menurut teorema ini, gitu ya. Tapi kalau dalam pembahasan cara lain, ya, misalkan kita mendefinisikan topologi tanpa melibatkan konsep metrik, langsung kita definisikan topologi itu adalah sekumpulan subhimpunan yang memenuhi 3 syarat dan seterusnya, maka apa yang dimaksud sebagai pemetaan kontinu itu akan didefinisikan dengan cara seperti ini, ya. Nah, sekarang kita ikuti alur ini, kita akan buktikan teorema ini, ya. Kita hapus dulu. Pertama kita ambil dari kiri ke kanan, ya. Berarti andaikan f x y pemetaan kontinu, maka kita harus buktikan bahwa bahwa untuk setiap open set, setiap himpunan terbuka di Y itu inverse image-nya selalu himpunan terbuka di X. Nah,
Andaikan F pemetaan kontinu, kemudian sekarang kita tinjau, ya, tinjau titik, sembarang titik ya, X0 anggota X. Tentunya atau X yang hasil pemetaannya di Y adalah Fx0, ya. Jadi Fx0 ini anggota Y tentunya. Nah, kemudian kita dibentuk lingkungan epsilon berpusat di Fx0. Jadi kita bentuk ini ya, B Fx0 jari-jarinya epsilon. Oke. Karena F kontinu, maka ada delta, ya, maka terdapat delta lebih besar daripada 0 sedemikian rupa sehingga lingkungan delta yang berpusat di Bx0, di X0 di sini, ya, itu sedemikian rupa sehingga untuk setiap titik, ya, untuk setiap X anggota dari ini, ya, X anggota lingkungan ini akan terpetakan ke Fx yang ada di dalam ini ya, ada di dalam B Fx0 epsilon, ya. Ini maksudnya X ini kan berarti kan dx X, X0 kurang dari delta. Di sini akan berlaku dy, ya, Fx0 itu kurang dari epsilon. Karena apa? Karena F-nya kontinu, ya. Karena F-nya kontinu. Ingat di sini kontinunya bukan kontinu di suatu titik, tapi di semua titik, ya. Maka sembarang kita ambil X0, ya, berarti akan berlaku juga kalimat seperti ini. Jadi kalau kita ambil lingkungan epsilon di sekitar Fx0, yaitu open ball seperti ini, maka kita akan dapatkan open ball di X, ya, sedemikian rupa sehingga anggotanya open ball itu akan terpetakan ke dalam open ball ini tadi, ya, karena F-nya kontinu. Nah, maka sekarang kalau kita ambil sembarang himpunan terbuka yang memuat, katakanlah himpunan terbukanya saya tulis sebagai N gitu ya, yang memuat Fx0 tadi. Oke. Kita ambil sembarang himpunan terbuka yang memuat Fx0. Ya. Nih ya, misalkan saya ambil himpunan terbuka ini. Ini adalah si N-nya. N itu adalah himpunan terbuka yang memuat Fx0. Nah, kemudian sekarang kita tinggal pilih saja lingkungan epsilon. Kemudian begini, karena himpunan terbuka, karena N itu adalah himpunan terbuka yang memuat Fx0, maka pada Fx0 ini dapat kita temukan open ball atau lingkungan epsilon yang berpusat di dia, di Fx0, yang termuat di dalam si N, ya, sesuai dengan definisi dari himpunan terbuka, ya. Jadi kita bisa temukan suatu open ball epsilon yang termuat di dalam N dan berpusat di Fx0 ini, ya, itu sesuai definisi dari himpunan terbuka. Karena kita ambil himpunan terbuka N, maka kita bisa temukan si open ball yang tadi kita maksud. Nah, kemudian
himpunan terbuka ini andaikan N0 adalah inverse image Cn, ya. Jadi N0 ini adalah F-1 dari N. Dia tentunya subsetnya si X, ya. Nah, maka kalau misalkan kita ilustrasikan, ini adalah saya gambar begini dulu ya. Kita belum tahu apakah dia terbuka apa enggak ya. Ini adalah N0 itu. Maka tadi si open ball ini memiliki inverse image ini tentunya ya, atau bukan inverse image ya. Setiap kita memilih epsilon tadi yang membuat open ball di dalam N ini, maka kita bisa dapatkan suatu open ball delta berpusat di X0 yang akan dipetakan ke dalam sini. Karena ini ada di dalam N, maka open ball delta juga akan ada di dalam N0 ya. Jadi kita akan punya ini ada di dalam N0. Nah, tadi kan kita memulai titik X0-nya itu adalah titik yang sembarang ya, bukan titik X0 tertentu. Nah, maka sekarang kita bisa pindahkan titik X0 yang lain pembahasan kita, lalu kita tempuh prosedur yang sama. Jadi kita bentuk dulu di sini suatu himpunan terbuka N, kemudian dari situ kita ambil open ball epsilon, kemudian kita bisa dapatkan open ball deltanya di sini yang tentunya akan berada di dalam si N0-nya. N0 adalah inverse image N, maka terus seperti itu yang akan kita peroleh ya. Jadi kesimpulannya apa? Untuk setiap titik di sini, kita mulai titik di sini, selalu akan kita dapatkan suatu open ball yang termuat di dalam N0. Ya, selalu akan kita dapatkan open ball yang termuat di dalam N0. Itu artinya apa? Artinya N0 ini adalah himpunan terbuka ya. Karena apa? Sesuai definisi dari himpunan terbuka, setiap titik di dalamnya itu setiap titik anggotanya harus dapat kita bentuk suatu open ball yang open ballnya termuat di dalam himpunan terbuka tadi. Ya. Oke, jadi sampai di sini dapat kita simpulkan apa? Setiap kita mempunyai open ball atau himpunan terbuka ya. Setiap kita memiliki himpunan terbuka di Y, karena si F-nya kontinu, maka inverse image-nya juga pasti merupakan himpunan terbuka. Ya. Jadi berarti arah yang ke sini itu sudah finish ya. Sudah selesai. Oke, sekarang kita bahas yang arah sebaliknya. Ini saya hapus dulu. Jadi arah sebaliknya kita andaikan untuk setiap himpunan terbuka di Y, inverse image-nya merupakan himpunan terbuka di X. Nah, maka kita akan buktikan apakah F ini merupakan fungsi yang kontinu sesuai dengan definisi kontinu delta epsilon tadi. Ya, ini saya hapus dulu. Ini pemetaan F. Sekarang kita tinjau suatu titik X0, hasil pemetaannya adalah Fx0. Oke. Kemudian kita ambil suatu himpunan terbuka di sini. Oke, bukan himpunan terbuka. Langsung saja kita ambil, himpunan terbuka ya. Himpunan terbuka. Katakanlah dia N. Maka berdasarkan asumsi ini berarti inverse image-nya dia
itu juga himpunan terbuka. Ya. Katakanlah N0. Oke. Nah, kemudian kalau si N ini kita asumsikan dia adalah sama dengan si open ball fx0 epsilon, jadi dia adalah open ball berjari epsilon. Oke. Maka berdasarkan maka karena tadi di sini N0 adalah himpunan terbuka, di sekitar X0 ini akan kita bisa bentuk suatu open ball, ya, kita bisa bentuk suatu open ball berjari-jari delta, oke, yang mana jelas setiap titik di dalam open ball Bx0 delta ini akan terpetakan ke dalam open ball ini dia, ya. Jadi simpulannya apa? Setiap kita memilih suatu open ball epsilon yang tentunya dia merupakan juga himpunan terbuka, maka kita dapatkan inversi P-nya juga himpunan terbuka sesuai asumsi ini. Kemudian karena dia himpunan terbuka, maka titik X0 yang di dalamnya N0 ini itu akan termuat di dalam suatu open ball delta. Ya, ini kita katakan open ball delta ini, adanya open ball delta ini karena mendasarkan pada definisi dari himpunan terbuka, ya, bukan masalah kekontinuan. Ini karena N0 tadi adalah himpunan terbuka. Nah, konsekuensinya semua titik di dalam open ball delta ini yang berpusat di X0 itu akan terpetakan ke dalam open ball Bx0 epsilon ini, ya. Sehingga kita dapatkan untuk setiap epsilon terdapat delta sedemikian rupa sehingga open ball unsur-unsur dari open ball delta ini akan terpetakan ke open ball epsilon. Nah, kita bisa pindahkan titik X0 untuk titik yang lain, maka kita akan mendapatkan fakta yang sama seperti tadi, ya, karena titik X0 tadi kita pilih yang sembarang. Ya, jadi kalau kita urutkan, kita tuliskan begini, ya. Ambil sembarang titik X0 yang terpetakan ke Fx0 di Y. Lalu ambil open ball B Fx0 dengan jejari epsilon. Oke, dengan jejari epsilon. Di Y tentunya, ya. Maka karena di Y yang tentunya terbuka, yang tentunya merupakan himpunan terbuka di Y, maka inverse image-nya merupakan himpunan terbuka, katakanlah N0 di X. Nah, karena N0 terbuka, maka dapat dibentuk atau ditemukan, gitu, ya, open ball Bx0 delta, ya, di dalam N0 tadi, ya. Kemudian sehingga
untuk setiap X yang memenuhi dx x, x0 itu kurang dari delta akan berlaku tentunya f dy fx fx0 itu kurang dari epsilon. Ya sudah, berarti dari pemilihan titik x0 ini kita katakan f-nya itu kontinu di x0. Padahal pemilihan titik x0 itu sembarang, berarti nanti f-nya akan kontinu di sembarang titik. Sehingga jelas sekarang untuk arah, ini kebalik ya, arah kebalikannya ya. Arah kebalikannya juga berlaku. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai titik akumulasi. Ya, ini saya hapus dulu. Mengenai apakah fungsi yang tadi di depan di awal video ya digambarkan terputus ternyata kok bisa dikatakan kontinu. Nah, itu tentunya kita harus menggunakan topologi yang bukan topologi alamiah ya. Jadi itu nanti kita gunakan untuk di daerah tujuannya itu kita gunakan topologinya topologi diskrit ya. Silakan dibuktikan sendiri ya. Cukup simpel nanti kalau sudah memahami topologinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai titik akumulasi. Andaikan M itu adalah subhimpunan dari X ya. X dalam hal ini ruang bermetrik ya. Andaikan M itu subhimpunannya X. Titik X anggotanya si X besar ini dikatakan titik akumulasi atau kadang disebut juga dengan titik limit dari M jika apa? Jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat Y anggotanya si M dan Y bukan X ya. Lihat X tadi anggotanya X besar saya katakan. Bisa jadi X ini juga anggotanya M ya, tapi tidak harus. Kalau dia anggotanya M, maka Y yang saya maksud di sini bukan si X itu. Bukan si X-nya. Terdapat Y anggota M sedemikian rupa sehingga jika ini untuk setiap ini terdapat sedemikian rupa sehingga dikatakan titik akumulasi dari M jika untuk setiap epsilon terdapat Y anggota M yang memenuhi Y anggota dari open ball yang berpusat di X ini untuk suatu epsilon ya, untuk suatu epsilon ya, epsilon ini. Kita ambil contoh yang sederhana saja ya. X itu misalkan R dengan metriknya adalah metrik alamiah ya. Misalkan saya ambil M-nya adalah yang ini, himpunan terbuka ya. M itu adalah AB, selang terbuka A sampai B. Maka kalau saya ambil X-nya itu di dalam selang terbuka ini X-nya, setiap saya membuat open ball, berarti selang terbuka juga ya, berpusat di X ini dengan jejari epsilon, maka saya akan selalu dapat temukan suatu unsurnya M ini yang bukan X. Ini misalkan saya sebut sebagai Y-nya, Y yang bukan X, dan Y itu ada di dalam open ball ini ya.
Jelas. Maka semua titik-titik di dalam M ini dalam hal ini bisa kita sebut sebagai titik akumulasinya si M. Begitu juga kalau misalkan saya tinjau titik B, ya, titik B ini. Setiap saya membuat open ball di B berdiri dari epsilon, maka pasti selalu saya dapat temukan suatu Y anggotanya si M, ya, nih lihat B ini anggotanya M karena dia ada di dalam selang terbuka A sampai B ini, yang termuat di dalam open ball berpusat di B tadi, ya. Jadi dalam hal ini B, meskipun si B ini, mana tadi ini ya, meskipun si B ini tidak ada di dalam M, tapi dia memenuhi kriteria sebagai titik akumulasi bagi si M. Ya, jadi titik akumulasi itu tidak harus anggotanya M, tapi bisa juga bukan anggotanya M. Lalu bagaimana kalau misalkan di sebelah sini, misalkan ini adalah B plus epsilon misalkan, ya plus delta ya, biar beda aja dengan ini. Nah, tentunya kalau ini sudah bukan titik akumulasinya si M lagi. Karena apa? Contoh kalau kita ambil open ball seperti ini, tidak akan kita temukan satupun unsurnya M, ya, di dalam open ball ini. Ya, itu ilustrasi yang mungkin bisa kita manfaatkan ya untuk membayangkan apa itu titik akumulasi. Nah, kemudian sekarang kita tambahkan lagi definisi berikutnya, yaitu klosur. Ya, himpunan atau gabungan, ya, gabungan antara himpunan M dan himpunan semua titik akumulasi M dituliskan sebagai M lalu dikasih bar dan disebut sebagai klosur, ya, klosur bagi M. Nah, itu dia ya. Jadi klosur bagi M itu terdiri dari ya unsur-unsurnya M dan juga semua titik akumulasinya M, ya. Maka kalau contoh tadi M-nya misalkan ya, M-nya tadi adalah ini A, B, dia subset dari ruang bermetrik R, ya, X R, maka klosurnya M ini jelas sama dengan A, B, ya, selang tertutup A sampai B ini. Ya, ini saya berikan contoh ringkas. Masalah pembuktian secara rincinya nanti bisa dirinci sendiri, ya. Kemudian setelah kita mengenal konsep klosur, tadi titik akumulasi atau titik limit, sekarang kita berbicara mengenai dense. Ya, saya tambahkan satu lagi, dense. Ya, definisi lagi. Himpunan M subsetnya ruang bermetrik X ini disebut dense, atau kadang terjemahan bahasa Indonesianya ini rapatan, dx, jika klosurnya si M itu tidak lain adalah X itu sendiri. Ya, sederhana sekali ya definisinya. Jadi himpunan M ini yang merupakan subhimpunannya X itu akan disebut sebagai dense atau rapatan di X jika apa? Jika klosurnya si M itu adalah X itu sendiri. Kemudian satu lagi, suatu ruang bermetrik X dikatakan separable
separable, bahasa Indonesianya belum saya tuliskan dulu ya. Mungkin nanti kalau sudah ketemu versi Indonesianya kita tuliskan di kolom deskripsi ya, di kotak deskripsi. Dikatakan separable jika dense ya, dense-nya merupakan himpunan tercacah atau countable ya. Maksudnya dapat dihitung ya, dapat dihitung, bukan terhitung. Kalau terhitung itu ya kita tahu jumlah anggota totalnya berapa gitu ya. Tapi kalau dapat dihitung dia, kita dapat menghitung saja gitu. Nah, contoh himpunan yang tercacah itu apa sih? Misalkan himpunan ini 1, 3, 10, 12. Ini tercacah. Karena apa? Dapat kita hitung. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Begitu juga misalkan himpunan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus. Himpunan bilangan asli ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat terus. Dapat kita hitung. Ya. Termasuk nanti diantaranya adalah himpunan bilangan rasional dan yang lainnya ya. Nah, maka tadi himpunan atau ruang bermetrik X itu dikatakan separable kalau apa? Kalau dense-nya ini itu merupakan himpunan yang countable atau tercacah. Contoh ya, ruang bermetrik yang separable itu ya R ya dengan metrik biasanya ini termasuk kategori yang tercacah ya, R. Kemudian himpunan bilangan kompleks, kemudian nanti ada LP ya. Kalau yang tidak tercacah itu yang tidak separable itu L infinity ya. Itu contoh saja. Ini apa dia punya dense yang tercacah? Nah, dense-nya dia ini tidak lain adalah himpunan bilangan rasional. Ya. Yang ini dense yang mana? Ya subhimpunan dari C ini yang unsur-unsurnya itu untuk bagian realnya itu merupakan bilangan rasional, bagian imajinernya juga bilangan rasional. Dan seterusnya ya, gitu. Jadi untuk pembahasan contoh-contoh ini secara lebih jauh tidak kita bahas dalam video kali ini. Oke, jadi untuk sampai di sini kita sudah membahas mengenai konsep kekontinuan yang kita bangun dari metrik, kemudian kita tunjukkan berlaku konsep kekontinuan sebagaimana yang biasa didefinisikan ketika orang membahas topologi tanpa menggunakan metrik. Ya, kemudian kita bahas juga mengenai titik akumulasi itu apa, kemudian closure itu apa, terus ini dense, dan terakhir adalah separabilitas terkait ruang bermetrik. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.